Minum teh madu dulu biar kuat, karena ini adalah hari kedua kita di Mekah Al-Mukarramah 31 Agustus 2023. Setelah semalam kita tawaf umroh dan balik hotel jam 2 dini hari, kita subuhan di hotel karena kelelahan. Dan agenda kita hari ini adalah sholat duha dan iktikaf maghrib sampai isya di Masjidil Haram. Hotel yang digunakan oleh Percik Tours ini adalah Hotel El Afkinda, hotel bintang 5 yang dekat sekali dengan Masjidil Haram. Di Mekah dan Madinah, ukuran bintang hotel itu sangat ditentukan oleh dekat atau tidaknya dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kita masuk Masjidil Haram melalui pintu 88 dan kita akan sholat di area masjid, karena untuk laki-laki itu hanya boleh berpakaian ihram jika ingin sholat di pelataran Ka'bah. Setelah mengantar Cindy ke tempat perempuan, kita menuju tempat laki-laki. Di area masjid ini itu banyak sekali kajian-kajian dalam grup kecil oleh para syekh di sana, tapi full bahasa Arab. Nah, bahasa Arab saya ini cuma sebatas syukron dan afwan. Amin juga sih, amin. Setelah duha kita tilawah, bacaan saya dari Indonesia sudah juz 11, jadi saya melanjutkan saja. Memang konten yang penuh dengan riya, tapi ya mau bagaimana lagi, di Mekah ya ibadah, tidak mungkin mau di Vespa kan. Beres itu saya dan Cindy jalan-jalan keliling Masjidil Haram, tidak lupa bawa bekal air zam-zam 1 botol. Tidak ada tujuan yang jelas, kami berdua hanya penasaran di sekeliling Masjidil Haram ini ada apa saja. Dan kami pun berhenti di salah satu toko buku. Saya membeli buku ilustrasi Atlas Mekah dari abad ke-11 hingga sekarang, harganya 200 real. Dan memang inilah yang saya penasaran dari dulu. Karena kita sering dengar kisah Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi Mekah yang sekarang itu sudah sangat maju. Sulit mencari posisi dan letak-letak kejadian kalau tidak dijelaskan. Dan setelah melihat ilustrasi dari buku ini, BTW ini ilustrasi POV-nya itu dari arah rumah Rasulullah SAW. Dan setelah ngobrol dengan salah satu mahasiswa Mesir asal Mandailing, saya dapat gambaran garis besar posisi-posisi tempat penting zaman Rasulullah SAW dulu. Jadi kurang lebih begini teman-teman, kita mulai dari rumah tempat lahirnya Rasulullah SAW. Maulid Nabi itu ada di perpustakaan Mekah sekarang ini. Ini tempatnya lahirnya Rasulullah SAW. Di belakangnya ini kurang lebih ini adalah kabilahnya Bani Hashim. Rumah-rumahnya Bani Hashim ada di sini. Lalu kemudian di depannya perpustakaan Mekah ini, itu di sekitaran sini itu adalah rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah SAW. Sekarang itu menjadi toilet atau tiang lampu begitu. Kurang lebih saya tidak tahu titiknya yang pas ya. Di situ. Lalu kemudian di depannya ini teman-teman bisa melihat ada Al-Salam Gate atau Babus Salam atau pintu Bani Syaibah. Ini adalah pintu yang paling sering Rasulullah SAW gunakan ketika mau ke Ka'bah. Lalu ketika Rasulullah SAW ke Ka'bah itu, Darun Nadwah itu adanya di sini. Sehingga masuk akal ketika Rasulullah SAW ke Ka'bah, itu petinggi-petinggi Quraisy yang sering kumpul, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu bisa langsung melihat Rasulullah SAW gitu. Jadi karena Darun Nadwahnya di situ. Lalu di sini itu ada posisinya Safa, di sini ada Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah. Kita sa'inya lewat sini. Nah, di Bukit Safa inilah tempat rumahnya atau Darul Arqam. Tempat Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat di sini. Lalu kemudian sekarang kita ke hotel kita. Hotel kita El Afkinda itu ada di sekitar sini ya. Di sini ya titiknya tuh ya. Itu dia di belakangnya Zamzam Tower yang besar ini. Nah, di area-areanya Zamzam Tower inilah rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di sini nih. Jadi saya membayangkan ketika saya berangkat pergi pulang ke Ka'bah itu, mungkin saja saya melewati tempat pertemuannya Rasulullah SAW ketika beliau dari rumahnya ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar gitu. Mungkin saja ya. Jadi saya agak bergetar hati saya ketika mengetahui jalan yang saya gunakan ini mungkin jalan yang sama ketika Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu di sini teman-teman akan melihat ada Jabal Omar di sini. Nah, di Jabal Omar ini adalah tempat rumah-rumahnya Bani Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu rumahnya itu di sekitaran sini nih, di Jabal Omar. Nah, di belakang Bani Hashim, di belakang sini itu rumahnya kabilahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, kurang lebih seperti inilah gambaran Ka'bah dan sekitarannya di zamannya Rasulullah SAW.
Kita sempat coba makanan Arab dulu sebelum berangkat ke masjid lagi untuk sholat duhur. Dan tidak di Depok, tidak di Mekah, kalau bikin konten ada saja yang potong keramik. Kita masuk lagi dari pintu 88 dan bergegas mencari saf ternyaman untuk sholat duhur. Setelah sholat tahiyatul masjid, kita tilawah lagi sampai azan berkumandang. Beres duhur, janjian dengan Cindy di pintu 88 lagi. Dan di pelataran luar itu panas sekali. Tapi ada juga yang tidur santai karena marmernya ini memang dingin, enak. Walaupun cuaca panas sekali, dia tetap dingin. Kita lalu kembali ke hotel untuk istirahat. Jam 3 sore kita menuju masjid lagi. Dan kalau teman-teman lihat, di luar masjid ini banyak sekali burung. Tapi mereka ini tidak ada yang terbang ke Ka'bah bikin kotor sembarang di Ka'bah. Tidak ada, Masya Allah. Padahal mereka ini suka berak sembarang kalau kami duduk-duduk di depan hotel tuh. Dan kita masuk masjid lewat pintu 88 lagi, cari saf ternyaman lagi, sholat sunnah tahiyatul masjid dan tilawah lagi sambil tunggu azan. Saya sudah bilang kan, ini konten memang riak sekali. Beres asar, kita jalan cari Cindy lagi dan ketemu anak kecil yang bagus untuk kita makan dia. Lihat anak kecil ini, mukanya kayak madang. Sembari tunggu maghrib, kali ini kita jalan-jalan ke arah Jabal Omar, menikmati sore di kota orang, kalau kata Yusril Fahriza. Dari sini kita bisa lihat bukit-bukit batu di sekitaran Mekah. Di situ juga ada rumah-rumah orang Mekah dalam bentuk rumah-rumah susun. Cindy awalnya mau beli ayam al-baik, tapi antrinya panjang sekali, jadi kita beli kebab saja. Hingga akhirnya dekat dengan waktu maghrib dan kita pun berangkat ke masjid lagi. Kali ini agak berbeda, kita coba masuk dari pintu 91, naik eskalator untuk coba sholat di lantai 1. Nah, di lantai 1 ini bisa juga dipakai untuk tawaf tanpa harus berihram, tapi secara lintasan jadi lebih jauh. Sewaktu tilawah tunggu maghrib, kita dibagikan makanan untuk orang-orang yang puasa Senin Kamis. Tapi kita juga dapat. Semua jamaah dikasih-kasih. Tidak ditanya, kau puasa atau tidak, tidak. Semuanya dibagi. Kita di masjid sampai Isya, lalu kemudian balik hotel, tapi saya kemudian diajak makan kambing oleh Ustadz Ihsan Kamil. Jadi kita jalan cari taksi, saya sempat lihat juga bis penumpangnya Mekah, lain waktulah saya coba nanti. Kita naik taksi dengan supir orang Bangladesh, setirnya di kiri dengan biaya 30 real sampai ke tempat tujuan. Makan kambing dengan nasi mandi, lalu cerita-cerita, lalu pulang cari taksi lagi. Kali ini dapat supir orang Arab dengan biaya 25 real sampai hotel. Ongkos taksi di sini itu tidak pakai argo, tapi bergantung pintar-pintarnya kita untuk nego. Dan begitulah kontras kita kali ini. Selain naik taksi, transportasi yang paling sering kita gunakan hari ini adalah kaki sendiri. Hampir 20.000 langkah. Mantap!